Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hello. My name is Lisa Maratu Solihah. You can call me Lisa. Here, I will explain briefly about the preposition of time at, in, on. Let's just watch the video. Okay guys, yuk kita mulai pembahasan dari preposition of time, yaitu it and on. Sebelum lanjut dari pembahasannya, kita bahas dulu yuk preposition of time itu apa. Preposition sendiri adalah kata penghubung pada suatu kalimat yang digunakan untuk menghubungkan kata benda sebagai penunjuk posisi, waktu, cara, dan lainnya. Preposition biasanya berbentuk satu kata dan singkat. Meski ada beberapa preposition yang terbentuk dari 3 kata, namun tetap saja kata pembentukannya itu singkat. Jadi bisa diingat ya teman-teman, preposition itu berbentuk hanya satu kata dan singkat. Nah, lanjut. Preposition of time sendiri itu apa sih? Preposition of time yang dimaksud yaitu kata depan yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Nah, di sini aku akan bahas kata waktunya in, at, on. Yuk kita simak apa itu in, at, on, dan bagaimana penempatannya itu di mana saja sih. In digunakan untuk menunjukkan keterangan yang memiliki tentang waktu yang lama. Kata depan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tahun, bulan, musim, abad, dan dekade. Oke, yang pertama, in digunakan untuk years, tahun. Contohnya, I was born in 2008. Saya lahir pada tahun 2008. Contoh yang kedua, in 2017, my father worked in a bank. 12. Kerja di sebuah bank. Berikutnya, in digunakan untuk month, bulan. Contohnya, my car is produced in August. Mobil saya diproduksi pada bulan Agustus. Contoh yang kedua, in December, my sister will come. Pada bulan Desember, saudara perempuan saya akan datang. Lalu berikutnya, in digunakan untuk season, musim. Contohnya, the class will be start in summer. Kelasnya akan dimulai pada musim panas. Contoh yang kedua, in winter, I will visit Europa. Winter di sini artinya musim dingin. Pada musim dingin, saya akan mengunjungi Eropa. Jadi in digunakan untuk awalan tahun, bulan, musim. Berikutnya, in digunakan pada abad, century. Contohnya, Krakatau Mountain erupted in the 19th century. Century di sini artinya abad. Gunung Krakatau meletus pada abad ke-19. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu we are in the 21st century. Kita berada di abad ke-21. Ada lagi, jika kita bicara dekade, kita menggunakan in. Contohnya, Borobudur
temple was discovered in the 1880s. Candi Borobudur ditemukan pada dekade 1880-an. Lalu, contoh yang kedua, Sela-on-Seven was formed in the 1990s. Sela-on-Seven itu didirikan pada tahun 1990-an. Jadi, in digunakan untuk kata, tahun, bulan, musim, abad, dan dekade. Selanjutnya yaitu at. At digunakan untuk spesifik time, yaitu di mana waktunya sudah jelas. Jadi ingat ya teman-teman, at itu digunakan yang waktunya itu sudah jelas. Kayak contohnya, I go to school at 6 AM. Saya berangkat sekolah pada jam 6 pagi. Contoh lagi, we will meet at 4 PM. Kita akan bertemu pada jam 4 sore. Jadi, at itu digunakan pada waktu yang sudah jelas. Kayak jam 6 pagi, jam 4 sore. Oke, kata yang terakhir yaitu on. Kapan sih digunakannya kata on itu? On hampir sama dengan in, di mana on memiliki fungsi untuk menunjukkan waktu tertentu, seperti hari dan tanggal. Contohnya, I will come on Sunday, and on Monday see guys to Bali. Saya akan datang pada hari Minggu, dan pada hari Senin dia pergi ke Bali. Contoh yang kedua, I was born on 4 July. Saya lahir pada tanggal 4 bulan Juli. Jadi, ingat, on digunakan pada waktu tertentu seperti hari dan tanggal. Seperti itu. Oke guys, ingat pembahasan dari preposition of time at, in, on. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. And thanks for watching in video, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.